Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obat, sahabat Fillah, serta sahabat Islam seluruh dunia. Kembali lagi di channel Obat TV. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik. Insya Allah keberkahan buat kita semua dari kisah para mu'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia. Seorang pelatih yang sangat viral di Indonesia, yaitu Sintayong, diam-diam mempelajari Islam dan berminat jadi mu'alaf. Setelah 2 tahun lebih melatih timnas Indonesia, Sintayong mulai tertarik mendalami Islam. Bahkan dia sempat bertanya banyak hal mengenai kepercayaan yang secara mayoritas dianut masyarakat tanah air ini. Saat menghadiri wawancara khusus bersama media Korea Selatan, Portal Korea, Sintayong mengatakan saat pertama kali mendarat di Indonesia, dia langsung memahami budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Salah satu hal yang menyita perhatiannya adalah Islam. Sintayong berkisah suatu ketika dia pernah bertemu dokter Islam di Jakarta. Dia bahkan memintanya bercerita mengenai ajaran tersebut. Hasilnya dia mulai tertarik mendalami dan memahaminya. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seseorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Jadi saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam kurang lebih 3 jam, ujar Sintayong. Sejak saat itu ada beberapa hal yang dia dapat, misalnya cara dan waktu beribadah, seremonial, kebiasaan, dan hal-hal lain terkait ajaran Islam. Namun ketertarikan tersebut belum membuatnya berminat menjadi mu'alaf. Saya mulai belajar soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus saya perhatikan, terangnya. Meski demikian, setelah mengetahui banyak hal mengenai Islam, dia berjanji akan menghormati waktu ibadah para pemain dan pelatih lokal di Indonesia. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah sholat mereka, kata Sintayong. Dan saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, tegas juru taktik berumur 51 tahun tersebut. Setelah 2 tahun membesut timnas Indonesia, Sintayong mengenal betul budaya dan karakter orang tanah air Indonesia ini. Karena itu, Sintayong pelan-pelan mengembalikan gairah sepak bola tanah air lewat timnas Indonesia. Kabar terbaru bahwa Sintayong membawa timnas Indonesia finish runner-up Piala AFF 2020 yang lalu. Meski hanya mengandalkan pemain-pemain muda, selanjutnya Sintayong bakal kembali berjuang memperebutkan trofi. Pada tanggal 14 sampai 26 Februari 2022, Sintayong yang memimpin skuad timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 gelar juara praktik dibidik. Selain diperkuat 8 pemain jebolan Piala AFF 2020, timnas Indonesia U23 juga datang dengan status juara bertahan. Di Piala AFF U23 2022 yang lalu, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Hanya juara grup yang dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2022. Jadi sanggup bawa timnas Indonesia berjaya di Piala AFF U23 dan 2022. Sintayong adalah orang yang selama ini berhasil dalam meraih beberapa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang ada di Indonesia. Dan kita doakan mudah-mudahan insya Allah dengan rahmat Allah dan hidayahnya, Sintayong ya insya Allah akan mendapat hidayah dari Allah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan timnas Indonesia selalu jaya dan terus meraih cita-cita, yaitu menjadi nomor 1 di Asia. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.